Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Royki Maktum dari kelas TIF 2023 dengan NIM 2305 1204 214. Saya akan mempresentasikan tentang materi keamanan data dan informasi mengenai keamanan Google. Pendahuluan yang ini adalah seiring berjalannya zaman, mulai banyak orang yang menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, semakin penting adanya keamanan suatu data. Nah, salah satu eh, web atau perusahaan teknologi yang terbesar ya adalah Google, memiliki berbagai sistem keamanan untuk melindungi data pengguna. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai Google yang menjaga keamanan login, perlindungan data, enkripsi, dan berbagai langkah-langkah keamanan lainnya. Kemudian, sistem keamanan pada login Google. Nah, Google sendiri memiliki yang pertama, password protection dan kebijakan password yang kuat. Nah, pada saat pembuatan password pada Google, seseorang user diwajibkan untuk menggunakan kombinasi untuk membuat password seperti huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Google juga memiliki fitur untuk membuat password kuat secara otomatis dengan memencet satu tombol. Akan tetapi, password ini kemungkinan besar akan sulit untuk dihafalkan oleh seorang user. Oleh karena itu, sangat disarankan seorang user menggunakan aplikasi untuk memanage password atau suatu aplikasi password manager. Kemudian sistem pemulihan akun pada Google sendiri. Pemulihan akun ini bila ada pelanggaran atau pengguna yang lupa dengan passwordnya, Google akan menyediakan berbagai metode pemulihan akun seperti verifikasi melalui email pemulihan, di mana akan ada send sebuah verifikasi melalui email pemulihan yang sudah di, dimasukkan ketika Anda membuat akun. Kemudian ada juga konfirmasi melalui nomor telepon, biasanya dilakukan melalui via SMS. Kemudian ada juga menjawab pertanyaan keamanan. Namun menjawab pertanyaan keamanan ini hanya berlaku untuk akun yang lama, dikarenakan belum adanya update ke verifikasi seperti verifikasi pemulihan atau konfirmasi melalui nomor telepon. Kemudian sistem keamanan login Google juga ada proteksi dari serangan brute force, di mana sistem Google akan mendeteksi otomatis upaya login yang mencurigakan dengan banyak percobaan password dalam waktu yang sangat singkat. Jika login ini terdeteksi, maka Google akan mengirimkan peringatan keamanan dan meminta verifikasi kepada user. Setelah user memverifikasi bahwa akun itu adalah milik user, user dapat melakukan perubahan seperti mungkin email dari emailnya sendiri ataupun password dari email seorang user. Kemudian di Google juga terdapat autentikasi dua faktor atau yang biasa kita sebut 2FA. 2FA sendiri adalah sebuah metode atau fitur keamanan yang menggunakan verifikasi dua langkah, baik di sebuah aplikasi, website, atau platform lainnya. Nah, Google sendiri juga menerapkan 2FA yang berupa kode SMS seperti tadi, juga ada Google Authenticator dan juga kunci keamanan yang akan dikirim ke email seorang user. Nah, keuntungan dari penggunaan 2FA sendiri, 2FA akan menambahkan perlindungan terhadap peretasan. Dikarenakan peretas harus mendapatkan kode yang ada dalam perangkat pengguna untuk dapat masuk ke akun tersebut. Nah, Google Security Checkup. Nah, Google Security Checkup adalah fitur cloud security gratis yang dirancang untuk membantu user memantau dan meningkatkan keamanan akun Google user. Nah, langkah-langkah Google Security Checkup adalah pertama dia akan menganalisis keamanan akun. Nah,
Analisis keamanan akun akan dilakukan ketika user membuka menu Google Security Checkup. Nah, sistem akan secara otomatis memeriksa beberapa aspek keamanan akun Google. Seperti eh, dia akan memeriksa ke bagian kedua, yaitu pemeriksaan komponen keamanan, di mana dia akan verifikasi perangkat yang terhubung ke akun tersebut, seperti ya apakah jikalau ada tempat kemungkinan ada perangkat baru yang menggunakan akun tersebut, dia akan memberikan sebuah notifikasi kepada user. Kemudian ada juga aktivitas login yang mencurigakan ya. Yang ini adalah jika percobaan login itu tidak biasa dilakukan oleh user, seperti lokasi yang berbeda dari user, seperti lokasi yang jauh, ataupun ada perangkat yang tidak dikenal pada akun. Nah, ketika ditemukan itu, uh, pengguna akan diminta oleh Google untuk mengamankan akun seperti dengan cara mengganti kata sandi. Nah, kemudian ada pemeriksaan 2FA seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada pengecekan aplikasi dan layanan yang memiliki akses ke akun Google. Seperti adakah perangkat lunak yang menggunakan akun Google, dan perangkat lunak tersebut kemungkinan akan menggunakan data user yang tidak diperlukan, padahal aplikasi itu dirasa tidak membutuhkan data yang tersebut. Nah, kemudian Google juga akan mengevaluasi kata sandi dan keamanan akun. Jikalau semua sudah jikalau uh, akun tersebut dapat dibobol, maka dia akan memberikan kita untuk menanyakan ke kita apakah ini adalah Anda yang melakukan perubahan tersebut. Kemudian ketiga, waduh, belum lupa diganti. Ya, kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi keamanan. Nah, pada waktu ini setelah semuanya dilakukan keamanannya, maka Google akan memberikan rekomendasi tindakan untuk seorang user mengamankan akun tersebut. Seperti menghapus perangkat lama yang tidak digunakan, atau mengganti kata sandi, atau mencabut akses aplikasi yang mencurigakan seperti tadi. Kemudian yang keempat adalah pemantauan dan notifikasi keamanan. Setelah Google sebenarnya akan tetap memantau secara terus-menerus keamanan akun setelah security check up dilakukan, dan jikalau ada aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keamanan baru, nah maka saat itu akan ada security check up lagi untuk mengamankan akun Google seorang user. Kemudian enkripsi data pada Google. Nah, Google sendiri menggunakan beberapa, yaitu ada menggunakan enkripsi transit. Dia enkripsi transit sendiri akan melindungi data saat sedang dikirim melalui jaringan. Google menggunakan protokol TLS untuk melakukan enkripsi transit atau Transport Layer Security. Nah, untuk mengenkripsi data yang bergerak antara perangkat pengguna dan server Google. Kemudian ada enkripsi penyimpanan. Nah, enkripsi penyimpanan ini digunakan untuk melindungi data yang disimpan di server Google. Nah, cara enkripsi tersebut adalah mereka akan menyimpan pada infrastruktur mereka menggunakan enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard dengan kunci yang sangat panjang. Nah, kemudian ada juga enkripsi end-to-end. Nah, enkripsi end-to-end ini terdapat pada beberapa produk Google seperti Google Meet, Google Message, dan juga maaf. Google menggunakan enkripsi end-to-end ini yang berarti yang berarti hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan atau konten. Tidak ada pihak ketiga, termasuk Google, yang dapat mengakses konten yang dienkripsi. Kemudian pengelolaan kunci enkripsi Google. Nah, kalau kunci enkripsi Google sendiri dikelola menggunakan sistem yang ketat untuk memastikan
bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses kunci yang digunakan untuk mengenkripsikan data. Kunci enkripsi sendiri disimpan di server Google yang dipastikan aman dan diawasi dan dibatasi gunaannya. Kok kegunaannya? Dibatasi apa namanya? Dibatasi seorang untuk mendapatkannya, inilah. Kemudian ada juga Google Safe Browsing. Nah, Google Safe Browsing adalah layanan yang disediakan oleh Google untuk melindungi pengguna dari situs web yang berpotensi berbahaya atau yang terlibat dalam aktivitas beresiko seperti phishing, malware, atau perangkat lunak yang tidak diinginkan atau PUB. Nah, cara kerja Safe Browsing sendiri, uh, oh, oh, mm, salah pencet, maaf. Uh, mm, uh, uh, maaf, kepencet. Nah, langkah secara kerja Safe Browsing sendiri, pertama Google akan memindai dan mengindeksan situs web. Nah, Google akan melakukan pemindahan terhadap situs web yang ada di internet untuk mencari potensi risiko, seperti mengidentifikasi situs yang terlibat dalam aktivitas berbahaya, seperti yang tadi dijelaskan, phishing, malware, maupun PUB, yaitu perangkat lunak yang tidak diinginkan. Nah, Google akan mengumpulkan informasi dari situs-situs seperti itu, dan dia akan memasukkannya kepada suatu database safe browsing, yaitu untuk situs yang berbahaya. Nah, itu kemudian ada penyediaan daftar situs berbahaya. Nah, di sini dia itu akan menyediakan daftar situs yang mengandung malware atau phishing dari database tersebut akan digunakan pada saat user melakukan sesuatu. Jika user mengunjungi website yang seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan situs yang dikunjungi pengguna. Nah, di saat inilah barulah Google akan mengecek apakah situs yang dikunjungi pengguna itu termasuk ke dalam database safe browsing tadi, di mana itu adalah website yang tidak diinginkan. Nah, jikalau situs tersebut terdeteksi berbahaya atau browser akan menampilkan peringatan tentang resiko jika mengunjungi site tersebut atau website tersebut. Jikalau website tersebut aman, maka user dapat mengaksesnya seperti biasa tanpa ada gangguan apapun. Kemudian peringatan pengguna. Jika situs yang dikunjungi oleh pengguna itu terdeteksi berbahaya, nah Google di sini baru akan di bagian ini Google akan menampilkan peringatan menjelaskan mengapa situs tersebut beresiko. Nah, peringatan-peringatan ini baru akan menampilkan apakah mungkin website itu phishing attack, akan ada pesan sistem yang menunjukkan bahwa situs mencoba mencuri data pribadi user, atau deceptive site ahead, yaitu menandakan bahwa situs mencoba menipu Anda melakukan tindakan yang tidak aman. Terus ada juga Decide My Harm Your Computer, salah satu contohnya juga. Nah, peringatan ini memberikan peringatan tentang potensi infeksi malware. Nah, contoh ini bisa Anda lihat di kemungkinan bila Anda menggunakan Google Chrome. Nah, pada halaman itu maka akan muncul berwarna merah dan ada beberapa pesan tersebut yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah itu ada pembaruan daftar situs berbahaya. Nah, situs berbahaya sendiri akan selalu ada karena akan ada orang yang membuat situs yang berbahaya. Nah, maka dari itu Google akan terus memperbarui daftar situs yang berbahaya mereka berdasarkan pemindahan otomatis dan laporan dari pengguna serta pengembang. Nah, pembaruan ini terjadi secara real time dan mengirimkan data terbaru ke browser dan aplikasi yang menggunakan layanan Google Safe Browsing. Nah,
Yang terakhir adalah penggunaan teknologi peringatan real time. Kepencet lagi. Astagfirullahaladzim. Maaf. Maaf. Saya pikirkan dulu, tidak jatuh nanti. Kemudian, nah ini tadi penggunaan teknologi peringatan real time. Nah, selain memperbarui database secara otomatis, Google juga menggunakan teknologi yang memungkinkan browser untuk memverifikasi situs web secara real time. Yang artinya meskipun situs web baru dibuat atau tidak terdeteksi sebelumnya, Google dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa situs tersebut aman atau berbahaya. Kemudian akan dimasukkan ke safe browsing juga. Seperti itu. Mohon maaf. Kemudian ada Google Play Protect. Google Play Protect, Google Play Protect adalah fitur keamanan yang disediakan oleh Google untuk melindungi perangkat Android dari aplikasi yang berbahaya atau mencurigakan. Nah, fitur ini terintegrasi langsung ke dalam Google Play Store dan dirancang untuk mendeteksi, memindai, dan menghapus aplikasi yang berbahaya. Cara kerja Google Play Protect sendiri ialah satu, pemindahan aplikasi di Google Play Store. Nah, Google Play Protect akan memindai aplikasi di Google Play Store sebelum Anda mengunduhnya. Nah, ketika Anda mengunduh aplikasi, Play Protect memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak mengandung malware, spyware, atau perangkat lunak berbahaya lainnya. Kemudian, pemindahan aplikasi yang terinstall di perangkat. Nah, selain memindai aplikasi yang baru di-download dari Google Play Store, Google Play Protect juga secara otomatis akan memindai aplikasi yang sudah terinstall di perangkat user. Nah, ini seperti Google Play Protect akan melakukan pemindahan harian pada aplikasi yang sudah terinstall perangkat Anda. Mungkin seperti itu. Dan jika terdeteksi adanya aplikasi yang berbahaya, maka Play Protect akan memberitahu Anda untuk menawarkan pilihan untuk menghapus aplikasi tersebut. Nah, kemudian 3, peringatan tentang aplikasi berbahaya. Nah, jika Google Play Protect menemukan aplikasi yang dianggap berbahaya atau mencurigakan, sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna. Peringatan ini akan memberitahu user jika aplikasi tersebut berpotensi merusak perangkat atau mencuri data pribadi user. Nah, setelah terdapat notifikasi tersebut, user akan diberi pilihan untuk menghapus aplikasi tersebut secara manual atau mengikuti saran lain dari Play Protect, mungkin menonaktifkan atau menghapus secara otomatis yang dilakukan oleh Play Protect itu sendiri. Nah, dan keempat, dia akan melindungi dari aplikasi berbahaya yang sumbernya tidak dikenal. Nah, Google Protect tidak hanya bekerja untuk aplikasi yang diunduh dari Google Play Store, tetapi juga membantu melindungi perangkat dari aplikasi yang diinstal melalui sumber luar. Nah, yang selain Google Play Store, mungkin dari internet lah, atau dari dalam aplikasi yang untuk menginstal aplikasi. Nah, Play Protect ini akan tetap melakukan pemindaian untuk memeriksa apakah aplikasi tersebut aman atau tidak. Nah, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah Google akan terus mengembangkan teknologi keamanan untuk melindungi penggunanya. Oleh karena itu, penting juga bagi pengguna untuk tetap waspada dan menggunakan fitur keamanan Google. Nah, langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh pengguna ialah sebagai berikut. Nah, gunakan password yang kuat dan unik, dan lalu aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA, dan jangan coba-coba memasuki situs yang berbahaya dan mencurigakan. Karena Google tidak dapat menjaga akun dari user jika user sendiri tidak mau memberikan perlindungan tambahan kepada akunnya. Mungkin itu saja dari materi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.